Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun. Gue tidak expect lo akan motong gue lagi ngomong sebenarnya. Sombong dikit ya guys, tapi bukan sombong jatuhnya. Udik. Dan ya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Tapi by the way, silahkan kalian komen ya. Entah kenapa pas mati gue juga lebih kayak tampangnya enak aja gitu. Silahkan kalian komen apakah enakan tanpa lampu belakang itu atau dengan lampu belakang itu ya, yang ala gaming-gaming gitu kan. Jadi ya silahkan taruh di kolom komentar. Tapi balik lagi ke videonya, kali ini gua nggak mau review produk, tapi gua mau kasih sedikit video edukasi mengenai teknologi kamera yang mungkin nggak terlalu banyak orang tahu. Tapi gua rasa buat teman-teman yang doyan dengan perkameraan atau terutama fotografi harusnya akan cukup tertarik. Karena kali ini secara spesifik, seperti di thumbnailnya, gua mau membahas tentang kamera medium format. Dan ya, salah satunya sudah hadir di sini ya. Dan gua membahas ini karena beberapa kali pernah ada yang request juga di DM Instagram gua, dan sekarang gua baru sempat buat realisasikan untuk pembahasannya. Tapi ya, semoga aja video ini bisa cukup mengedukasi juga buat teman-teman lainnya yang mungkin tadinya nggak tahu tentang medium format, dan setelah nonton video ini jadi adalah sedikit-sedikit wawasan. So, apa sih kamera medium format itu? Jadi medium format ini sebenarnya adalah klasifikasi tipe kamera berdasarkan jenis ukuran sensor yang digunakan oleh kameranya. Ya kurang lebih sama seperti kamera full frame atau kamera APS-C, di mana kita akan jauh lebih familiar dengan kedua tipe tersebut. Sensor full frame biasanya juga dianggap sebagai full size kamera sensor, sedangkan APS-C biasa disebut dengan crop sensor, karena memang ukurannya yang lebih kecil dari sensor full frame. Tapi bagaimana kalau ada ukuran sensor yang lebih besar dari yang disebut dengan full size sensor? Nah, itulah medium format. Sebenarnya yang gua tahu ada dua jenis juga dari ukuran sensor kamera medium format, yaitu yang ukuran common dengan ukuran 43,8 x 32,9 mm kayak yang biasa ada di Fujifilm atau Hasselblad, dan juga yang lebih besar lagi dengan ukuran 53,7 x 40,4 mm seperti yang ada di lini kamera Phase 1 XF. Jadi penyebutan medium format ini sebenarnya nggak mengacu ke satu ukuran sensor aja, tapi yang gua tahu dia adalah sebutan untuk sensor yang berukuran lebih besar dari full frame, tapi masih lebih kecil dari large format sensor. Dan sebenarnya mau yang paling gede ataupun yang agak kecilan, keduanya tetap lebih besar dari ukuran sensor full frame dengan cukup signifikan. Di sini gue udah kedatangan juga dengan beberapa kamera medium format dari Fujifilm. Jadi nggak cuma si GFX CP ini yang kalian lihat di sini. Sebenarnya di belakangnya ada GFX 50R dan GFX 50 kayaknya ini ya. Gue nggak tahu, dia nggak ada labelnya, tapi ya ini kamera-kamera medium format yang tujuannya mereka hadir ke sini hanya sebagai pemanis. Jadi kita taruh belakang lagi aja untuk dekorasi gitu kan, karena tidak langsung gua praktekkan di sini. Dan ya, semua jajaran kamera dari Fujifilm ini yang merupakan tipe medium format itu mereka menggunakan sensor yang common, yaitu yang versi 43,8 x 32,9 mm. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kamera medium format lebih bagus dari full frame atau APS-C? Apa sih bagusnya pakai kamera medium format? Apakah worth it dengan harganya yang naujubillah? Oke, biar gampang dalam penalaran nantinya apakah kamera jenis medium format ini bagus atau enggak, gue akan jabarin beberapa pros and cons atau kelebihan dan kekurangannya dibanding kamera dengan sensor yang lebih kecil, biar nanti kalian bisa menentukan sendiri jawabannya. Kita mulai dengan kelebihannya dulu. Ukuran sensor pada umumnya berpengaruh besar pada performa low light, karena memang cahaya yang ditangkap akan lebih banyak pada sensor yang lebih besar, sehingga generally kamera dengan sensor medium format itu akan memberikan better low light performance saat digunakan. Jadi pertama, benefitnya adalah low light performance yang lebih baik dari sensor yang lebih kecil. Selanjutnya, ukuran sensor yang lebih besar membuat ukuran per pixel yang juga lebih besar pada nilai megapiksel yang sama. Maksudnya gini,
Contoh, 50 megapiksel di sensor full frame dengan di sensor medium format, itu otomatis ukuran per pikselnya akan lebih besar di medium format. Karena kedua sensor sama-sama memiliki 50 juta piksel di dalamnya, tapi si medium format punya ruang bidang yang lebih luas, sehingga ukuran per pikselnya itu bisa lebih besar juga. Nah, ukuran piksel yang lebih besar ini juga memberi beberapa benefit sekaligus, seperti dynamic range yang lebih tinggi, reproduksi warna yang lebih baik dan lebih akurat, serta kualitas data cahaya yang juga lebih baik. Tapi ada juga kamera-kamera yang memanfaatkan ruang yang lebih luas tadi untuk memperbanyak pikselnya, bukan memperbesar ukuran pikselnya, kayak si GFX Cepet ini, atau GFX 100, karena dia membawa 102 megapiksel, dimana resolusi tinggi pada sensor full frame itu masih bermain di sekitar 45-60 megapiksel aja. Lalu karena sensornya yang besar, lensanya juga jadi besar. Dan biasanya lensa medium format punya kualitas yang lebih baik karena engineering prosesnya untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal juga lebih mudah dibandingkan membuat lensa-lensa yang berukuran kecil. Cuman bahannya aja yang jadi agak banyak. Sama kalau dari segi lensa, di medium format nilai bukaan yang sama juga menghasilkan gambar yang lebih bokeh bila dibandingkan full frame. Ini gua rasa udah hukum pasti juga sih ya. Full frame lebih bokeh dari APS-C dan medium format lebih bokeh dari full frame. Jadi buat para pecinta bokeh yang kantongnya tebel, boleh dicoba. Jadi sebenarnya kelebihan dari sebuah kamera medium format itu adalah overall better image quality. Dan memang ditujukan untuk orang-orang yang mencari hasil kualitas gambar yang semaksimal mungkin. Gue juga banyak ngobrol dengan beberapa fotografer profesional di mana kebanyakan juga setuju kalau gambar yang dihasilkan dari ukuran sensor yang lebih besar itu pada umumnya akan lebih high quality, dan itu nggak bisa bohong. Beda sama ukuran megapiksel yang sekarang jadi measurement yang banyak dipakai buat gimmick, kayak sensor kamera HP aja sekarang udah bisa bawa 100 megapiksel dengan kualitas gambar yang jelas masih belum bisa ngelawan kamera APS-C 24 megapiksel. Oke, jadi intinya kamera medium format layak dipilih karena bisa dibilang memiliki unrivaled image quality. Tapi hal tersebut tentu ada harganya, dan harga yang kita bayarkan itu bukan cuma masalah duit aja. Untuk saat ini, kamera medium format punya beberapa kekurangan yang harus kita relakan demi mendapatkan kualitas gambar yang terbaik. Dan kita akan mulai bahas kekurangan tersebut. Pertama, sudah jelas, biasanya kamera medium format memiliki ekosistem fisik yang sangat besar. Kalau kalian ngelihat GFX Cepet ini dari tadi ukurannya normal-normal aja, kalian sebenarnya cuma belum lihat pembandingnya aja. Mungkin kalau kalian mau lihat yang pakai lensa, nih kalian bisa lihat dulu lensanya. Ini lensa medium format 3264, dan gue akan bandingin dengan body kamera full frame sebagai contoh aja di sini. Luar binasa. Dan ya, sekarang di video ini gue yang terlihat raksasa di situ ya. Jadi ini gue akan taruh lagi. Dan menurut gue itu adalah perbedaan yang sangat jelas terlihat dan terasa di pundak ketika kalian bawa-bawa pakai ransel atau pakai tas lempang. Selanjutnya, karena sensornya besar dan menangkap data cahaya yang sangat masif, kamera medium format akan membutuhkan processing power yang sangat besar. Dan ini membuat kamera-kamera medium format itu agak sulit buat menyematkan teknologi tinggi yang haus akan performa komputasi digital dari prosesornya. Makanya biasanya kamera-kamera medium format punya waktu image processing yang agak lebih lama, dan biasanya fitur videonya juga tertinggal jauh bila dibandingkan kamera yang sensornya cukup kecil kayak APS-C. Tapi sedikit kredit buat Fuji karena si GFX Cepet ini, bentar, yang ini gue taruh belakang. Karena si GFX 100 ini udah responsif banget saat dipakai. Gue sempet cobain dan gue juga sempat kasih icip beberapa teman-teman fotografer dulu pas gue dikasih pinjam buat bikin konten juga. Dan kata mereka ini memang termasuk kamera medium format yang paling responsif yang pernah mereka coba. Bener-bener take picture, previewing, zoom in, zoom out tuh semua lancar. Berbeda dengan kamera-kamera medium format yang pernah mereka coba saat itu. Tapi sebenarnya limitasi soal kecepatan pada kamera medium format itu nggak cuma terjadi pada bagian digital processing powernya aja. Performa autofocus dan continuous shooting juga terbatas karena limitasi fisik, di mana moving parts pada lensa dan kamera ini ukurannya juga gede-gede, sehingga susah untuk membuatnya bergerak dengan cepat.
Jadi ya sebenarnya pengambilan gambar dengan kamera medium format itu akan terasa agak lambat dan kurang catch up dengan fitur-fitur teknologi yang ditawarkan oleh kamera-kamera dengan sensor yang lebih kecil. Dan itu adalah harga yang harus kalian bayar juga kalau mau kualitas gambar yang terbaik. Tapi ya gua rasa itu udah jadi hal biasa buat para pengguna kamera medium format, walaupun gua tetap berharap gap ini bisa semakin diminimalisir ke depannya seiring teknologi yang juga makin ajib. Dan gue yakin sebenarnya bisa, karena siapa yang sangka juga ketika GFX Cepet ini rilis, dia udah memiliki IBIS. Yep, In-Body Image Stabilization di medium format. So, gue cukup pede dengan perkembangan ke depannya. Kesimpulan gue, sebenarnya simple. Ngelihat kelebihan dan kekurangan, gua rasa memang kamera medium format itu lebih ditujukan untuk para konseptual fotografi dan komersial fotografi yang memang membutuhkan kualitas gambar terbaik dan memang punya return profit yang juga cukup tinggi. Gue mulai terdengar seperti investor tapi nggak apa-apa. Sama mungkin yang paling penting adalah controlled environment, karena kamera medium format itu nggak bisa bergerak dengan sigap, dengan cepat kayak kamera full frame dan APS-C yang membuatnya agak ribet buat foto-foto cepat kayak sport fotografi atau kegiatan jurnalistik dan sebagainya. Begitu juga buat produksi video, gua rasa teknologinya belum catch up dengan kebutuhan banyak orang yang berfokus pada video creation. Tapi ya, itu pendapat gua aja, bukan berarti nggak bisa. Mungkin tetap ada orang gokil yang mau kamera ini buat motret jurnalistik kayak demo-demo atau kerusuhan, dan mungkin bikin video juga pakai medium format ada aja gitu. Maksud gua, kata gua belibet, tapi maksud gua ada aja orang yang bakal bikin video vlog gitu mungkin pakai kamera medium format. Yaitu terserah mereka selama hasilnya mungkin cukup mantap. Dan sekali lagi gua tekenin, itu pun pendapat gua buat teknologi kamera medium format saat ini. Nggak tahu kalau di masa mendatang itu bakal kayak gimana. Oke, paling segitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga memberi informasi yang cukup jelas buat kalian seputar kamera medium format. Dan pastinya semoga bermanfaat. Semoga setelah nonton video ini kalian bisa menentukan jadi kamera ini bagus atau enggak dan cocok atau enggak buat kalian. Bukan kamera ini specifically, tapi kamera medium format. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.